Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul 7 malam setelah nenek meninggal, dan kali ini memasuki part yang ke-8. Nah, cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Ari Wijaya. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Keesokan harinya sekitar pukul 10 pagi, seorang perempuan berusia 30 tahunan dengan jilbab di kepalanya duduk di ruang depan, menonton TV bersama Niko dan Bobby. Perempuan itu adalah Risa, adik dari Mama, bibi dari ketiga anaknya. Ayah sengaja memanggilnya datang untuk menemani anak-anak dan istrinya, mengingat dirinya tengah bersiap pergi jauh. Sambil memakai jaket kulit, ayah keluar kamar. Tangannya telah bersiap membawa helm dan dompet. Kakinya berjalan menuju pintu depan. "Riz, tolong ya Riz, jagain rumah, nanti sore abang pulang," kata ayah. "Ayah mau kemana?" tanya Rara yang turun dari lantai 2. "Mau manggil ke dukun lagi ya? Nggak ingat kemarin dukun kita gagal total," tambah Rara dengan nada pesimis. Dirinya lalu mendekat ke ruang tamu. Ayah lalu memegang kepala anak perempuannya itu. Sambil tersenyum ayah berkata, "Kakak, nggak ada salahnya kita coba. Kali ini kan bukan dukun, ustadz atau kiai gitu kok. Semoga aja berhasil ya. Kakak jangan mikir yang jelek-jelek. Doain supaya usaha ayah berhasil ya." Sambil menghela nafas, gadis itu pun mengangguk mengiyakan. Ayah lalu beranjak dari rumah, memakai sepatu dan berjalan mendekati motor yang sudah ia panaskan sedari tadi. Ia naik ke atas motor, helm berwarna hitam terpasang di kepalanya. Rara dan pipinya keluar melihat kepergian ayah. "Berangkat dulu ya, assalamualaikum," motor ayah lalu mulai berjalan keluar gerbang dan melaju melewati jalan kampung yang sepi. Mata Rara terus memandangi ayahnya sampai sang ayah tidak lagi terlihat. Kemudian suara klakson ayah berbunyi menyapa Bang Thohir dan Agus yang sedang duduk di pos ronda. Beberapa meter ke depan, motornya pun sampai di jalan besar. Mobil-mobil transportasi umum dan berbagai kendaraan lainnya menjadi satu di jalan besar itu. Ban motor ayah kemudian menyentuh aspal dengan bebas melaju dengan lebih cepat. Singkat cerita, berkilo-kilometer telah ayah lalui. Dari mulai perkotaan yang ramai, padat dan sesekali macet, sampai akhirnya ukuran jalan mulai mengecil. Pinggir jalan semula diisi dengan toko, gedung, dan perkotaan kini berubah menjadi rumah penduduk. Kendaraan tidak terlalu padat, tampak pejalan kaki di sisi kiri dan kanan jalan. Semakin jauh ayah melaju, semakin sepi suasana. 2 jam perjalanan ayah mulai memasuki daerah sepi dengan perkebunan di sekitarnya. Di tengah jalan yang sepi itu, seekor sapi mendadak muncul dari semak-semak menghalangi jalan ayah dan hampir saja membuatnya celaka. "Sapi siapa nih?" gumam ayah sambil menoleh sekitar. Anehnya, sapi tersebut tidak bergerak ataupun lanjut berjalan. Binatang berbadan besar itu malah berdiri diam di sana, seolah menghalangi jalan ayah. Berkali-kali klakson dibunyikan berharap sang pemilik datang atau sapi ketakutan. Tapi sapi itu tetap diam berada di sana. Ayah hilang kesabaran. Ia menjalankan kembali motornya, barulah sapi itu pergi menyingkir. Anehnya, setelah masuk ke balik pohon, sapi itu mendadak menghilang tanpa jejak. Perjalanan menyisakan beberapa kilometer lagi. Sudah hampir sampai. Tapi anehnya, saat ia sudah mulai sampai ke tujuan, ada saja hambatan yang menimpa ayah. Ada saja gangguan yang seolah-olah mengulur-ngulur waktu ayah. Mulai dari motornya yang sesekali mogok, lalu menyala lagi beberapa menit kemudian. Ada juga kawanan bebek yang menghalangi jalan. Sama kasusnya seperti sapi yang tidak mau menyingkir dari jalan. Ada juga karung beras yang tumpah di tengah jalan. Sampai akhirnya ayah harus membantu si pemilik beras agar cepat beres dan motor ayah bisa lewat.
Sampai puncaknya saat motor ayah melewati jalan desa dengan sawah di kiri dan kanan. Dari balik helm, ia melihat sesosok perempuan berbaju putih yang tiba-tiba berdiri di tengah jalan. Sontak ayah membuang ke kiri, motornya tergelincir dan ayah jatuh, hampir saja jatuh ke sawah. Para petani yang sedang beristirahat melihat kejadian tersebut, buru-buru mereka langsung mendekat dengan maksud menolongnya. Sial, ada aja gangguannya, gumam ayah sambil terbaring di tengah jalan. Gak apa-apa, Kang? Tanya seorang petani yang datang menolongnya. Sambil dibantu berdiri, ayah menggelengkan kepalanya. Gak ada apa-apa kok, jawab ayah. Beberapa petani lainnya mematikan motor dan mendirikannya kembali. Akang teh mau kemana ya? Tanya si petani. Ke majelisnya Pak Ustadz Rohman. Pak Kiai, itu ada di sana udah deket. Tangan petani itu menunjuk lurus ke arah jalan. Tapi kalau mau ketemu Pak Ustadz gak bisa. Hah, lah kenapa? Tanya ayah dengan kaget. Pak Kiai baru aja pergi, barusan mobilnya lewat. Mau ada pengajian kayaknya, jawab petani itu. Kalau mau ketemu Pak Kiai mah, udah pagi-pagi ya tukang. Sekarang aja udah lewat jam 12. Paling ada anak muridnya aja di sana, tambah salah satu petani lainnya. Saya harus ke sana, Pak. Makasih ya. Ayah lalu kembali naik ke motornya. Dirinya tidak peduli ada atau tidaknya Pak Ustadz yang dicari. Dirinya sudah pergi begitu jauh dan tidak ingin pulang tanpa tangan kosong. Setidaknya ia mendapatkan info tentang sosok pemuka agama yang dimaksud. Motor ayah pun kembali melaju meninggalkan para petani tersebut. Saya kasih tahu Pak Kiai kalau dia pulang nanti, kata salah seorang murid yang berjalan bersama ayah di sekitar majelis. Kaki mereka sama-sama melangkah di dalam bangunan megah itu. Pelataran yang luas untuk mengaji, taman dan berbagai pendopo untuk bersantai. Tidak lupa asrama dan masjid besar yang terdapat di bagian depan. Sedangkan rumah sang kiai berukuran tidak beda jauh dengan rumah ayah. Cat hijau dan putih terlihat di mana-mana. Di beberapa tempat suara anak-anak mengaji terdengar merdu memanjakan telinga. Mereka berdua sampai di parkiran. Setelah ayah bersantai beberapa jam di majelis dan dihidangkan berbagai hidangan, dirinya kemudian berniat pulang setelah menunaikan sholat asar berjamaah di masjid. Seorang anak remaja dengan peci dan sarung berdiri menunggu ayah memakai helmnya. Tolong ya Dik, bilangin Pak Kiai, kata ayah sebelum menjalankan motornya pergi dari lokasi itu. Insya Allah Pak, saya sampaikan kepada Pak Kiai, jawab murid itu. Ayah lalu menyalakan mesinnya. Ia putar arah terlebih dahulu, menghadapkan motornya ke arah gerbang, yaitu gerbang besar yang sudah terbuka. Assalamualaikum, ucap ayah yang kemudian mulai melajukan motornya meninggalkan tempat itu. Waalaikumsalam, jawab murid itu. Dirinya lalu melangkah masuk kembali ke dalam pelataran di mana anak-anak lain tengah mengaji dengan merdunya. Perjalanan yang berkilo-kilometer melewati sawah dan rumah-rumah warga pun berlangsung lancar tanpa kendala. Malam pun tiba saat ayah masih dalam perjalanannya, gemerlap lampu perkotaan menandakan dirinya sudah dekat dengan rumah. Ayah mempercepat laju kendaraan melalui ataupun melaju melewati berbagai kendaraan lain. Angin dingin malah menerpa jaket yang melindungi tubuhnya. Tangannya terus menekan pedal, yaitu pedal gas, dan pikirannya ingin segera sampai di rumah dan bertemu anak-anak. Setelah berlama-lama di jalan aspal, sampailah ia di jalan kampung yang kasar. Terasa sedikit guncangan saat melewati beberapa polisi tidur buatan warga. Ayah sedikit kaget saat sampai di rumah. Matanya menatap heran kerumunan orang yang berkumpul di depan rumahnya. Rumahnya sudah ramai oleh warga saat ia datang. Pikirannya langsung kacau
Firasat tidak enak segera ia masuk melewati gerbang rumahnya, memarkirkan motor dan buru-buru melepas helm. "Ada apa ramai-ramai di rumah saya?" tanya ayah dengan nada cemas. Beberapa warga lalu menoleh ke arah ayah, tapi mereka tidak bergeming, diam tanpa kata. Tidak ada yang menjawab hingga akhirnya Pak Ustadz keluar dari luar rumah, ayah sambil memakai kacamata. Pria tua berkacamata itu mendekat ke arah ayah sambil menatapnya serius. Kakinya perlahan bergerak melangkah dari dalam sarung hijau itu. "Pak Robi, udah sejak kapan Ibu Irma kondisinya kayak gitu?" tanya Pak Ustadz. "Istri saya kenapa, Pak?" Ayah malah bertanya balik dengan nada panik. "Pastinya Pak Robi lebih tahu gimana keadaannya, ikut saya." Pak Ustadz yang tidak mau basa-basi langsung masuk ke dalam rumah. Ayah ikut menuruti perintahnya di ruang depan ketika anaknya bersama Risa sedang duduk dengan wajah takut. Bahkan Rara tampaknya habis menangis, matanya sembab dan pipinya lembab bekas air mata. Perasaan ayah semakin tidak enak. Ayah menelan ludah saat berjarak beberapa meter tepat di depan kamarnya. Pak Ustadz membuka pintu kamar, membiarkan ayah melihat sendiri keadaan Mama. Di atas ranjangnya, Mama terbaring seperti biasa. Hanya bedanya kali ini kaki dan tangan Mama diikat dengan rantai besi. Ayah yang kaget segera melangkah mendekat. "Mama, kenapa Mah?" tanya ayah dengan wajah cemas. "Kurang ajar kamu," bentak Mama. "Sudah aku bilang jangan coba-coba bawa orang pintar lagi ke sini," tambahnya. Ayah pun mulai berhenti saat mendengar ucapan itu. Ia berdiri diam dan terpaku di sana. Dari belakang suara langkah Pak Ustadz terdengar mendekat. Tadi Bu Irma mau bunuh diri pakai pisau. Kalau tidak ada Rara yang halangin dia, mungkin leher Bu Irma sudah robek kena pisau dapur itu, tutur Pak Ustadz. "Adikmu Risa dia keluar karena panik, teriak-teriak cari bantuan." Akhirnya warga dengar, semua ramai-ramai datang ke sini dan menyelamatkan Ibu Irma, tambahnya. Ayah tidak menjawab apa-apa, kepalanya menunduk, mulutnya membisu, diam 1000 kata. Sesekali mulutnya mengucap istighfar, entah bagaimana lagi ia berusaha. Isi kepalanya begitu rumit, membuatnya memejamkan mata dan hening sejenak. Sampai akhirnya telapak tangan Pak Ustadz menyentuh tubuhnya. "Kalau ada apa-apa, harusnya Pak Robi kasih tahu warga. Kita bisa sama-sama jaga Bu Irma. Kita bisa saling bantu Pak, jangan sungkan," ucap Pak Ustadz. "Malam ini saya sama warga udah sepakat bakal bikin acara pengajian di rumah Pak Robi. Kita sama-sama baca Al-Quran sampai azan subuh. Habis itu kita sholat berjamaah di sini juga. Kita minta pertolongan sama Allah, berharap setan-setan di sini pergi dan juga musnah," tambahnya. "Tidak ada salahnya kita coba ruqyah rumah ini. Kita usir energi negatifnya," kata Pak Ustadz lagi. Laki-laki berkacamata itu lalu berbalik badan. Ia berjalan keluar kamar meninggalkan ayah bersama Mama di dalamnya. Sementara tatapan tajam Mama terus mengarah ke wajah ayah bak seekor banteng yang siap mengamuk. Laki-laki itu memberanikan diri. Ia tatap balik mata Mama. Perlahan ayah mulai merasakan amarah dalam dirinya. Ia lalu mendekat dan berdiri di depan Mama. Dengan nada penuh emosi, ayah berkata, "Pokoknya saya akan terus berusaha supaya kamu musnah. Kamu pergi dari sini, dasar iblis." "Cuy." Mama langsung meludahi wajah ayah. Air liur itu membasahi pipinya, hampir mengenai matanya. "Berani macam-macam kamu, sialan," bentak Mama dengan mata tajam dan sedikit memerah. Ia mengerang dan juga mengamuk. Suara besi ranjang yang saling beradu terdengar saat badan Mama mulai berontak, berusaha melepaskan diri dari rantai yang mengikat kaki tangannya. Ayah mengelap wajahnya dengan tisu, ekspresinya begitu dingin. Ia lalu melangkah keluar kamar tanpa mengucap sepatah kata pun. Pintu itu ia tutup setengah, kemudian lanjut berpindah ke ruang depan. Di pelataran rumah, para warga sudah datang. Tersisa Pak Ustadz dan beberapa warga yang masih duduk berjaga di sana.
Anak-anaknya duduk di sofa, tidak ada yang berbicara sama sekali. Mata Risa dengan kakak iparnya, yaitu saling bertemu. Ayah menoleh ke anak pertamanya. Wajah gadis itu tampak suram, matanya melamun, sebuah plester dan perban tipis tertempel ataupun menempel di tangannya. "Tangan kakak kenapa?" tanya ayah yang kemudian duduk di sofa tunggal. "Kena pisau ya?" jawab gadis itu dengan singkat. "Jadi tadi Rara kena gores pisau. Mbak Irma mau bunuh diri, beruntung ada Rara yang..." Iya, udah dengar kok dari Pak Ustadz." Ayah memotong kalimat Risa adiknya yang belum selesai terucap. Perempuan berjilbab itu lalu menghela nafas, ikut prihatin dengan keadaan keluarga sang kakak yang sedang ditimpa musibah ini. Ayah kemudian menyandarkan dirinya di sofa, membuat dirinya santai setelah perjalanan yang jauh dan melelahkan. Ditambah dengan keadaan rumah yang semakin buruk, membuatnya kian merasa pusing. Tangan ayah mengurut pelan dahinya yang mengkerut, dan harapannya hanya ada pada Pak Kiai, berharap sosok yang ia butuhkan itu bisa segera menghubunginya. Malam ini mungkin akan menjadi malam yang berbeda, akan jadi malam yang panjang. Singkat ceritanya, para warga benar-benar melakukan pengajian bersama malam itu. Tepat jam 11 malam pengajian dimulai dengan dipimpin oleh Pak Ustadz. Suara-suara warga dan jamaah masjid menggema di rumah ayah, membacakan ayat suci Al-Quran yang merdu sekali. Pada mulanya warga banyak yang datang ke pengajian, sampai perlahan beberapa dari mereka pulang dan kemudian menyisakan beberapa jamaah masjid yang terus melantunkan ayat suci sampai azan subuh berkumandang. Sesekali gangguan datang, suara tangisan, suara merintih, dan bisikan-bisikan gaib terdengar, tapi tidak menyurutkan niat ikhlas mereka membantu. Tapi tanpa mereka sadari, sang setan tengah mengintai dalam diam, menunggu celah untuk beraksi dan mengacaukan suasana. Malam itu rembulan menjadi saksi, kemintang malam bersinar mengiringi perjuangan mereka dalam membebaskan keluarga malang ini dari cengkraman energi negatif dan terkutuk. Malam ini merupakan malam ketujuh setelah nenek meninggal. Setelah malam pengajian dilakukan semalaman, warga berencana melaksanakan hal yang sama di malam ketujuh ini demi mengusir energi jahat yang bersemayam di rumah. Cuaca sedikit berawan, remang-remang cahaya rembulan mengintip dari awan yang bergerak ke selatan tertiup oleh angin. Beberapa malam kemarin, jalanan di depan rumah ayah selalu terlihat sangat sepi. Tidak ada yang berani melintas saat sudah malam hari. Tapi malam ini kebalikannya. Warga justru datang meramaikan dan saat itu jam menunjukkan pukul 10 malam. 1 jam sebelum pengajian dimulai, beberapa warga serta jamaah berkumpul di pelataran depan rumah, saling bercanda dan juga mengobrol. Gelas-gelas kopi menemani perbincangan mereka. Termasuk ayah yang pada saat itu duduk meluruskan kaki sambil bersandar di salah satu tiang rumah. Mulutnya mengeluarkan asap tipis. Tidak lupa segelas kopi juga tersedia di sampingnya. Bang Thohir dan juga Bang Agus seperti biasanya asik bermain kartu. "Assalamualaikum," ucap Pak Ustadz sambil melepas sendalnya. Melihatnya datang beberapa warga yang ada di sana langsung berdiri. Seperti pada umumnya bertemu orang tua, mereka mencium tangan Pak Ustadz dan menjawab salam, termasuk juga ayah di antaranya. "Nah gini dong, rumah yang ada energi negatifnya justru harus dibuat ramai kayak gini. Bukan dibikin sepi, jangan malah kalian takut. Kita harus lawan. Setan kok ditakutin," kata Pak Ustadz sambil tertawa kecil. "Siap Pak Ustadz, pokoknya nih malam kita perangin tuh setan, biar minggat jauh-jauh," kata Bang Thohir yang bersemangat. Dan brak, setelah Bang Thohir bicara begitu, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari atap rumah, seolah ada sesuatu yang jatuh dari atas sana. Bunyinya begitu berisik hingga membuat para warga kaget sekaligus takut. Pak Ustadz tersenyum.
Awas Bang Thohir, biarpun kita nggak senang mereka di sini, tapi jangan ngomong sembarangan. Jangan pancing mereka buat pamer kekuatan, cakapnya sambil tertawa kecil. Belum apa-apa udah ditegur ya Pak, saut Agus. Pak Ustadz lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Pak Robi, saya numpang duduk di sofa ya, di luar ngebul sama asap rokok, kata Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz, silakan, kata ayah mempersilahkan Pak Ustadz duduk di sofa. Laki-laki bersarung itu lalu duduk di sofa yang empuk. Peci hitam di kepalanya ia lepas, lalu digunakan untuk mengipas-ngipas dirinya menghilangkan hawa gerah dan juga panas. Melihat Pak Ustadz duduk sendiri di sofa, aku selalu berinisiatif. Ia berdiri dan juga masuk ke dalam dan, "Pak, mau minum kopi?" tanya Agus menawarkan. "Boleh-boleh," jawabnya. Agus selalu mengangguk. Ia mulai melangkahkan kakinya menuju dapur rumah ayah. Tangannya membuka sebuah lemari di atas wastafel. Sebuah gelas kaca ia keluarkan, berikut satu saset kopi yang biasa diminum oleh warga lainnya. Aku selalu menyeduh kopi sebagaimana biasanya. Terdengar suara misterius membuatnya berhenti sejenak. Wajahnya menatap lurus ke depan, dahinya kemudian mengkerut. Kepala aku selalu menoleh ke arah sumber suara, yaitu kamar mandi yang pintunya terbuka sedikit. Dari sana suara rintihan seseorang perempuan terdengar begitu pilu, amat jelas di telinganya. Rara ya? Tanya Agus sambil memerhatikan kamar mandi itu. Bu Irma, panggilnya lagi. Tapi suara lirih itu terus terdengar, menggema di dalam kamar mandi seolah-olah benar-benar ada seseorang di dalam sana. Suara itu masih dan terus terdengar. Setelah menuang air panas dan mengaduk kopi, aku selalu beranjak terlebih dahulu meninggalkan kopinya. Ia berjalan ke arah kamar mandi karena sangat penasaran. Tangannya dengan perlahan mendorong pintu itu ke dalam sehingga membuatnya bisa dengan bebas melihat ke dalam. Tapi saat matanya menatap ke dalam, Agus tidak menemukan siapapun berada di dalam sana. Kamar mandi itu kosong. Wajah Agus berubah menjadi takut. Nafasnya mulai tidak tenang. Ia bergidik lalu melangkah cepat kembali ke dapur untuk mengambil kopinya. Betapa kaget dirinya saat sampai di dapur. Ia melihat gelas kopinya sudah kosong bahkan sampai ke ampas-ampasnya. Padahal tidak ada seseorang selain dirinya. Lagi pula kopi itu kan masih cukup panas untuk ditenggak habis dalam waktu sesingkat itu. Aku semakin ketakutan. Gila, siapa nih yang ngabisin kopi panas-panas begini? Kagak melepuh apa tuh mulutnya? Gumamnya dengan nada gemetar. Itu saya bang. Suara perempuan itu, ataupun suara perempuan yang tidak dikenal, menjawab gumaman Agus. Mata Agus melirik ke arah kamar. Nafasnya mulai tidak karuan, badannya benar-benar gugup dan gemetar hebat. Dari balik pintu kamar yang sedikit tertutup itu, ia melihat sesosok perempuan sedang mengintip. Wajahnya hitam dan membusuk. Rambutnya gimbal berantakan. Ia menyeringai sambil menggerak-gerakkan kepalanya menggoda Agus yang tengah berdiri terpaku menatapnya. "Abang," panggil sosok wanita itu. Agus yang sudah sangat takut dengan refleks melempar sendok kecil ke arah sosok itu. Lalu dirinya bergegas meninggalkan dapur. Sesampainya di ruang depan, Pak Ustadz melihat Agus yang berjalan cepat dengan wajah yang sangat pucat. "Gus, kenapa kamu? Kopinya mana?" tanya Pak Ustadz. "Aduh, nggak tahu deh Pak." Mata Agus selalu menatap ke arah ayah yang sedang duduk santai di pelataran. "Bang, lu aja deh yang bikinin kopi Pak Ustadz. Kan lu yang punya rumah," kata Agus sambil duduk kembali ke posisinya semula. "Kok jadi gue sih? Katanya lu mau bikin." "Ya deh, Agus." Ayah lalu mematikan rokoknya dan berjalan masuk ke dalam rumah. Sementara Agus bersandar lemas di dinding sambil mengelus dadanya, menenangkan diri setelah apa yang dilihatnya barusan.
Matanya sesekali terpejam, tapi ia bisa mengendalikan dirinya dengan baik. 1 jam kemudian pengajian pun dimulai. Para warga duduk rapi di posisinya masing-masing, termasuk ayah di sana. Ada yang di luar, juga ada yang di dalam. Sementara ketiga anak dan istrinya sudah tertidur pulas di kamarnya masing-masing. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar memenuhi rumah ayah. Pak Ustadz dan beberapa jamaah lainnya membaca Al-Quran, sedangkan warga lainnya sekedar mengikuti dengan bacaan-bacaan dan doa yang mereka bisa, termasuk ayah. Dari balik kacamatanya, Pak Ustadz melihat huruf demi huruf dan mengucapnya dengan baik dan benar. Tangannya bergerak mengikuti tiap-tiap baris, tapi malam itu berbeda dengan malam sebelumnya yang berlangsung lancar tanpa kendala. Baru setengah jam mereka memulai mengaji, tiba-tiba terdengar suara tangisan. Fokus para warga dan jamaah pun kemudian buyar. Mereka tetap melanjutkan bacaan, akan tetapi mata mereka mencari-cari di mana sumber suara tersebut. Sumber suara yang berasal dari atap itu kian terdengar jelas. Pak Ustadz mengisyaratkan untuk mengabaikannya dan tetap teguh membaca ayat suci Al-Quran itu. Semuanya pun menurut, walau telinganya tidak bisa bohong. Tapi mau tidak mau, mereka harus tetap melawan dengan ayat-ayat suci. Tidak berhenti sampai di situ, beberapa barang seperti buku, sendok, sampai pengaruh ruangan mulai berjatuhan dengan sendirinya, seolah ada sesuatu tidak kasat mata yang menggerakkannya. Sengaja membiarkan konsentrasi mereka yang tengah fokus membaca ayat suci. Mereka tetap mengabaikan dan tidak mau ambil pusing. Lantunannya, yaitu lantunan ayat suci Al-Quran itu tidak berhenti hanya karena gangguan dari mereka. Meski beberapa warga sempat menoleh ke sana kemari mencari sumber suara itu. Pergi. Wah, jerit salah satu warga yang sontak mengagetkan warga lainnya. Ada suara bisikan yang bisikin saya, katanya dengan wajah yang sangat gugup. Sambil tetap membaca Al-Quran, Pak Ustadz mengisyaratkannya untuk tetap tenang dan juga memerintahkan yang lainnya untuk melanjutkan bacaannya. Pak, tenang ya Pak, saya udah biasa Pak, gak bakal diapa-apain kok, ucap ayah menenangkan warga itu. Pengajian pun kembali dilanjutkan. Iblis jahat itu tampaknya tidak menyerah. Kini ia mulai membabi buta dan juga membahayakan para warga yang datang. Mereka yang semula duduk rapi, kini mulai berantakan, tidak karuan posisinya. Barang-barang seperti pajangan, mainan bobi, botol-botol mulai berterbangan ke segala arah, terlempar dan sesekali hampir mengenai para warga. Warga panik dan beberapa ada yang lari kocar-kacir keluar rumah. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part ke-9 yang sekaligus akan menjadi part terakhir dari keseruan cerita ini. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana akhir dari keseluruhan alur ceritanya, kalian tonton part yang setelah ini ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk kalian menonton part sebelumnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Terima kasih atas perhatian kalian, dan terima kasih juga atas support kalian selama ini yang sudah menonton video kali ini juga. Jangan lupa untuk tetap like, comment, dan share video kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini juga. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di part selanjutnya dan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.